Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita dengan channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan mewujudkan rahmatan lil alamin, insyaallah. Hari ini kita membahas kajian tentang bagaimana agar anak-anak kita berkualitas, punya keturunan kita punya akidah yang baik, keimanan yang kokoh. Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah khawatir orang-orang yang jika meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tadi tentu menjelaskan tentang bagaimana kelemahan, kekurangan, nilai-nilai negatif yang terjadi di antara kita, terutama di zuriyah kita. Yang mana itu harus kita khawatirkan. Lemah dalam hal apanya? Apakah lemah akalnya, kecerdasannya, pikirannya, otaknya, atau lemah keyakinannya, lemah keimanannya, ketauhidannya yang lemah? Tentu itu semua terangkum dalam satu nilai. Semuanya jangan sampai lemah. Idealnya adalah keyakinannya kuat, kecerdasan dan lain sebagainya juga adalah sesuatu yang mumpuni, bahkan bisa diandalkan untuk menghadapi tantangan zaman, karena zaman kita dengan zaman anak-anak kita akan berbeda. Zaman dulu kita mengenal hanya dengan teknologi yang sederhana, tapi kalau hari ini, kata orang hari ini disebutkan adalah generasi alfa. Ketika McCrindle mengatakan, dia seseorang yang berkebangsaan Australia, di mana beliau adalah seorang peneliti dalam bidang sosiologi dan demografi, di mana mengatakan generasi alfa adalah generasi yang sangat akrab, bahkan sebagai pengguna dari teknologi hari ini. Bagaimana kita sudah melihat langsung, bahkan mengalami langsung anak-anak kita yang 2 tahun itu sudah bisa berselancar di Google, berselancar di teknologi hari ini. Bahkan yang tidak bisa mengetik pun, anak-anak kita yang belum bisa ngetik, tinggal ketik voice, dia mengatakan robot favoritnya atau film favoritnya, dia mengatakan itu sudah muncul. Dan dia juga bahkan dalam beberapa detik saja sudah bisa, oh ini kesukaan saya, ini tidak suka, ini saya oke, ini saya skip. Dia bisa memutuskan dengan cepat apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia akses. Nah, demikian juga anak-anak kita hari ini dan hari ke depan, kata McCrindle tadi, adalah bagaimana adalah generasi yang punya kehidupan dan dunia yang sangat berbeda dengan kita. Sehingga dengan begitu mereka bisa positif karena mudah mengakses ilmu, mudah mengakses apapun, sesuatu yang bisa bermanfaat akan kemudahan ilmu, wawasan. Hari ini tinggal klik saja, ingin tahu apa tinggal ada kuota dan ada niatan untuk, atau bahkan sebaliknya bisa jadi malah menjadi buruk dan melemahkan iman dan melemahkan ketauhidan anak-anak kita jika dia mengakses sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat tadi, maka menjadi lemahnya generasi. Walaupun ayat tadi menjelaskan tentang waris, tentang faraid, tapi tentu Allah tidak hanya mewasiatkan urusan harta saja. Tidak mewasiatkan tentang urusan benda-benda fisik materi saja, tapi justru Allah mengatakan di ayat selanjutnya adalah walyattaqullah. Falyattaqullah itu bertakwalah kepada Allah. Baik itu anak-anak kita ataupun diri kita harus bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang argumentatif, bukan perkataan yang menurut pendapat saya. Nanti si anak akan menjawab, saya juga punya pendapat, Pak, saya juga punya pendapat, Bu. Tapi kalau disodorkan argumentasi yang Qur'ani berbasis wahyu dari Allah, insya Allah itu tidak akan terbantahkan. Walaupun mungkin saja si anak bisa jadi sudah sami'na belum ata'na, dia fikir-fikirna dan lain sebagainya, karena itu proses pendidikan dari kita. Sehingga dengan proses itu kita menjadi dinamis kehidupan.
kita mendidik anak tentu tidak mulus-mulus saja. Ada anak membantah, ada anak membangkang. Bagaimana caranya kita agar mendidik anak kita sesuai dengan harapan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Islam, bukan sesuai dengan selera kita ya, karena selera kita juga mungkin ada yang tidak selaras dengan Quran. Nah itu sehingga disitulah falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita selaras dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah, dengan kehendak Allah. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara menyayangi anak, memang itu sudah menjadi fitrah, karena Allah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Sudah menjadi naluriah, menjadi satu hal yang alami, normal manusia itu mencintai istrinya, anak-anaknya, harta benda, sawah ladang, perhiasan emas, perak dan lain sebagainya. Tapi jika itu hanya dikhawatirkan tentang jumlah, angka, benda-benda atau materi jasa dia saja, tentu itu sesuatu hal yang menjadi sempit. Karena memang bicara keselamatan bukan hanya harta saja, bukan hanya jasad atau raga saja, tapi keselamatan jiwa raga, keselamatan lahir batin, dunia dan akhirat. Nah pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, ketika Allah menjelaskan bahwa manusia itu harus dikhawatirkan, ketika manusia itu harus dipersiapkan tadi, anak-anak kita, dzurriyyah kita harus dikhawatirkan masa depannya, tentu bagaimana kita punya proyek besar mensolehkan mereka dengan mensolehkan kita sebagai orang tuanya. Sehingga dengan demikian proyek bersama di dalam keluarga, dalam usrah thayyibah terdiri dari sahsiah-sahsiah, pribadi-pribadi yang di dalamnya terangkum di dalam usrah yang thayyibah, supaya nantinya menjadi lingkungan di dalam qaryah yang thayyibah, baldah thayyibah, sehingga fil ardi bahkan rahmatan lil alamin. Nah pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, berbicara anak memang sangat sensitif, karena itu menjadi sesuatu yang bagi kita menjadi kebanggaan, kesenangan, satu hal yang di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa qurratu a'yun, hiasan mata, menjadi perhiasan dunia, menjadi satu hal yang bagi kita tadi kebanggaan dan kesenangan. Nah tentunya kita tidak ingin kalau anak-anak kita itu menjadi generasi yang sangat lemah tadi, atau bahkan di dalam ayat yang lain di dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15 Allah menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tentu ini adalah pesan utama dari Allah, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ketakwaan, nilai-nilai batiniah, nilai-nilai ruhiyah, sesuatu yang di dalamnya tentu ada substansi dari diri, yaitu unsur utama dari dirinya, yaitu apa? Jiwanya. Jangan sampai jiwanya atau substansi dari anak itu malah menjadi musuh bagi kita. Kan ada anaknya yang banyak, tapi justru tidak ada satupun yang potensi untuk menjadi penerus dari cita-cita orang tuanya, yaitu menjadi anak-anak yang soleh, tidak menjadi aset. Ketika orang tuanya meninggal, anak-anaknya yang banyak itu tidak bisa mendoakan, bahkan mengimami sholat pun, sholat jenazah orang tuanya juga nyuruh orang lain, padahal itu sebaiknya untuk dilakukan oleh anak-anaknya sampai menguburkan masuk ke liang lahat itu. Tapi tentu itu juga satu hal yang sebagian saja. Yang paling pokok adalah bagaimana anak-anak kita itu dari mulai dia sebelum lahir, bahkan kalau ada istilah didiklah anakmu 1000 tahun sebelum lahir, artinya adalah bagaimana kita mempersiapkan agar ibunya yang solehah kita persiapkan, agar sebelum lahir, semenjak di dalam kandungan dikenalkan dengan Al-Quran, dikenalkan dengan nilai-nilai positif, sehingga ketika lahir si anak tadi menjadi sesuatu yang benar-benar sesuai dengan harapan dan cita-cita orang tuanya untuk kebaikan dan sebagai penegak kebenaran. Nah pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, selanjutnya kalaulah tadi di ayat tadi surat At-Taghabun ayat 14 bahwa dijelaskan bahwa anak itu bisa jadi menjadi musuh nilainya. Tentu bisa jadi si anak itu serumah dengan kita, makan bareng di meja makan bersama kita, tapi nilainya tadi malah menjadi musuh. Memusuhi nilai-nilai yang kita tegakkan, yang kita bangun. Dia tidak menyukai apa yang kita kerjakan. Barangkali ada kekeliruan di dalam diri kita, kita harus muhasabah juga. Tapi kalau si anak itu yang mendidik itu bukan hanya kita,
Karena ketika dididik di rumah baik, sopan, santun, ketika keluar dia main dengan tetangganya, langsung pulangnya bawa oleh-oleh yang lain. Kata-katanya, perilakunya, sifatnya, karakternya langsung muncul sesuatu yang menular mungkin dari teman-temannya. Bahkan yang mendidik anak-anak kita tuh bukan hanya temannya, pamannya, bibinya, nenek kakeknya, saudara, kerabat dekat, kerabat jauh itu ikut mendidik anak-anak kita. Sehingga kalau kita tidak mengkondisikan keluarga besar kita untuk terhantar kepada kebaikan dan kebenaran, tentu akan berdampak terhadap anak-anak kita. Demikian juga apalagi dengan tetangga kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, anak-anak tetangga kita agar di situ menjadi lingkungan yang kondusif untuk perkembangan fitrahnya, untuk perkembangan keimanan dan keyakinannya, sehingga besar menjadi seseorang yang bisa diharapkan. Bagaimana masih di ayat itu Allah menjelaskan wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. Jadi kalau anak itu jadi musuh, tidak harus dimusuhi seperti menyerang, memukul, melumpuhkan dan saling mengalahkan, bukan seperti itu secara fisik. Tapi saling mengalahkannya beradu argumen tentu. Kalau anak punya alasan ini, kalau anak punya pendapat ini, sodorkan juga pendapat yang argumentatif, yang Qur'ani, yang berbasis terhadap wahyu, bukan terhadap pandangan saya atau menurut bapak tuh nak baik tuh begini. Saya juga punya pendapat, kata si anak. Kalau yang disodorkan hanya pendapat bapak, pendapat ibu. Coba kalau yang disodorkan adalah argumentasi yang Qur'ani, yang berbasis wahyu, tentu ini tidak akan terbantahkan. Walaupun mungkin bisa saja si anak itu tadi menolak, bisa jadi si anak itu mempertimbangkan, belum atokna, baru sami'na, difikir-fikirna dan lain sebagainya. Sebaiknya tentu ini menjadi PR bagi kita. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru itu adalah maafkan mereka, santuni mereka, dan mintakan ampun, memohonkan istighfar bagi mereka. Karena di akhir ayat tersebut, innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan anak juga, pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, anak juga adalah bisa jadi anak itu menjadi ujian. Di dalam surat At-Taghabun ayat 15-nya, lanjutan dari ayat yang tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi anak itu adalah bisa jadi menjadi fitnah. Fitnah kalau menurut bahasa Sunda memfitnah, atau menurut bahasa kita nih, bahasa Indonesia mengatakan bahwa memfitnah itu menuduh sesuatu yang tidak dilakukan. Seseorang tidak mencuri, dituduh mencuri, itu memfitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab fitnah itu luas sekali artinya. Ada ujian, ada ya fitnah itu sendiri, ada cobaan, ada bala dan lain sebagainya, itu sebagai bencana, itu adalah sebagai fitnah. Nah, jika anak disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu itu adalah sebagai fitnah, adalah sebagai ujian. Kita suka mengira atau menyangka bahwa ujian itu sakit, sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk saja. Memang itu juga ujian. Ketika anak tidak naik kelas, ketika anak mungkin nauzubillah terkena narkoba, kita menganggap bahwa itu ujian. Memang. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar ketika anak dapat piagam, dapat piala, lalu dia pulang dengan kebanggaannya, kita juga merasa itu hanya anugerah saja, padahal itu juga ujian. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah, kalau anak-anak kita diuji, kalau kita diuji dengan sesuatu yang baik, sanjungan, harta yang melimpah, kesehatan dan sebagainya, kadang-kadang kita lengah. Padahal itu adalah ujian, apakah kita jadi bersyukur atau kita menjadi sombong? Nah, anak juga demikian, harta juga demikian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah maha luas, dan Allah pahalanya sangat besar. Nah, tentu kalau Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, yang harus kita banggakan tuh bukan hanya anak-anak yang berprestasi, bukan ini anak bapak, anak mamah mah hebat, bukan itu. Tapi bagaimana kita kembalikan kepada Allah yang menakdirkan itu semua agar si anak menjadi mulia dalam pandangan manusia, apalagi mulia di dalam pandangan Allah. Nah, tentu ini juga harus diwaspadai bagaimana kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di orang tua. Jangan sampai ada dosa orang tua terhadap anak. Jangan sampai membuat anak terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk karena kesalahan orang tua dalam mendidik.
Nah ini tentu kalau kita bahas akan sangat panjang lebar. Paling tidak kita mengetahui bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan, di dalam kisahnya Umar bin Khattab pernah mewasiati atau menasihati sahabatnya ketika ada anaknya datang. Wahai Amirul Mukminin, pada waktu itu Umar menjadi Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, si bapak datang kepada Umar bin Khattab, katanya, anak saya mendurhakai saya. Mana? Panggil, kata Umar bin Khattab. Maka dipanggillah si anak. Benarkah engkau mendurhakai bapakmu? Wahai Amirul Mukminin, kata si anak, maklum tidak terdidik. Bagaimana aku tidak durhaka? Dia sudah durhaka kepadaku, katanya. Hah? Bagaimana durhakanya? Iya. Dia tidak mendidik, dia tidak memilihkan aku ibu yang baik, dia tidak memberiku nama yang baik, dan dia tidak mengajarkan aku satu ayat pun dari Al-Quran, dari wahyu Allah. Maka dengan begitu Umar balik menghardik si sahabatnya tadi, bapaknya tadi. Sebelum dia durhaka kepadamu, maka engkau sudah durhaka kepada anakmu. Karena dengan begitu tentu ada keterkaitan erat bagaimana hubungan antara bapak, anak, orang tua dengan anak, ataupun anak itu sendiri dengan orang tuanya. Sehingga di situ harus terjadi interaksi yang baik. Kalau memang harapannya anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tentu bagaimana kita merintis waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita menjadikan diri ini adalah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau anak-anak kita bertakwa, istri kita bertakwa, mungkin asisten rumah tangga kita bertakwa, kerabat kita bertakwa, kita yang harus menjadi pemimpinnya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan doa yang ambisius, ini adalah doa positif sebagai motivasi agar kita semakin bertambah naik level, semakin kita punya nilai-nilai yang bertambah. Semakin kita progresi dalam hidup, tentu karena semakin dinamis hidup ini, semakin bertingkat dan bertambah tantangan kita hidup di dunia. Apalagi tadi kalau kembali ke dalam surat An-Nisa ayat 9, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, yaitu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ingat ya, bukan syadida dengan sya, tapi dengan sin. Sadida itu adalah artinya perkataan yang benar. Artinya perkataan yang benar itu mengacu kepada apa tadi? Bukan kepada argumen saya, bukan menurut pendapat saya, tapi perkataan yang benar itu adalah berbasis wahyu, berbasis tauhid, berbasis kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, demikian mungkin apa yang kita paparkan, sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.